Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan membagikan cara membuat formulir PPDB menggunakan Office 365. Langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu login ke akun Office 365 punya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah login, kita yang di sebelah kiri ada tanda plus ya, kita create di sini ada Word, Spreadsheet, ada dokumen dan lain-lain. Kita langsung pilih yang form. Setelah kita klik akan tampil seperti ini. Ini formulir masih kosong, belum ada isinya ya. Kita coba langsung buat formulir PPDB nya. Silakan diklik di entitled form, lalu kita beri nama misalkan formulir penerimaan peserta didik baru tahun 2021 misalkan ya. Seperti itu. Deskripsinya bisa diisi, bisa tidak, bebas ya. Kita bisa juga menambahkan gambar di sini, bisa kita cari di internet, bisa cari di OneDrive, bisa kita upload ya. Misalkan kita upload, kalau diupload berarti kita ambil dari yang sudah ada di di komputer kita ya. Misalkan saya ingin mengupload yang logonya Banyumas ya. Logonya Banyumas, Kabupaten Banyumas, kita upload. Kita tunggu. Ya. Gambarnya sudah muncul ya. Kita tunggu lagi sebentar. Ya. Sudah muncul di sini gambarnya. Formulir peserta dibayar tahun 2021 misalkan SD-nya saya ya, SD Negeri 1 Gumelar, Kecamatan Gumelar, misalkan seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Lalu di sebelah kanan ada atas ya, ada preview. Kita akan coba lihat formulir ini akan muncul seperti ini. Ini tampilan formulir kita apabila sudah ditampilkan, akan tampil seperti ini. Terus di sebelah kanannya ada tim, kita coba cari misalkan temanya apa. Ada beberapa gambar di sini ya. Bisa juga Bapak Ibu bisa pilih temanya sendiri ya, atau bisa memilih dari sini, terserah ya, terserah Bapak Ibu. Nah, saya coba pilih tema yang ini. Setelah itu kita akan add new. Nah, di sini ada choice, ada text, rating, date. Choice itu kita akan menambahkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Itu kita menggunakan choice. Kalau kita menggunakan teks berarti kita akan memasukkan pertanyaan dalam bentuk isian atau uraian boleh. Terus rating itu untuk memberikan pertanyaan dalam bentuk rentang misalkan rentangnya berapa, seperti itu. Apa penilaian dalam bentuk
rentang ya. Date itu kita memberi pertanyaan apabila jawabannya dalam bentuk tanggal. Terus di sebelah kanannya ada lagi, ada ranking, ada liked, file upload, net promoter score, ada section. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menambahkan section. Section itu adalah bagian ya. Bagian yang pertama, misalkan registrasi peserta didik nih. Saya akan coba kalau bentuk ininya bebas nih, isinya mau seperti apa. Ini hanya salah satu contoh saja. Contoh yang pertama yaitu registrasi peserta didik bagian ini guys. Terus di bawahnya lagi kita add new, kita pilih teks, misalkan bukan ini ya, kita ulangi, misalkan add new, kita pilih yang choice saja. Pertanyaannya misalkan jenis pendaftaran. Jenis pendaftaran itu kan misalkan ada ada peserta didik baru, misalkan ada yang pindahan kan, atau pindahan. Nah, kita coba review. Nah kan jenis pendaftaran peserta didik baru atau pindahan, misalkan seperti itu. Tampilannya kan seperti itu. Kita pilih yang tadi jenis pendaftarannya, kita pilih yang ini ya, yang drop down. Misalkan lagi setelah jenis pendaftaran ada jalur pendaftaran ya. Setelah jenis kita tambah yang jalur pendaftaran. Lagi ini hanya hanya salah satu contoh nih. Bisa modelnya seperti ini, boleh beda nih. Jalur pendaftaran misalkan, coba pilih drop down lagi. Jalur pendaftaran misalkan umum, misalkan untuk pendaftarannya sekarang kan menggunakan zonasi ya. Misalkan ini zonasi, ini yang prestasi, ada zonasi, ada prestasi, ada afirmasi kalau tidak salah nih. Kita add option afirmasi. Terus misalkan jalur mutasi, misalkan mutasi itu misalkan jalur perpindahan orang tua, mutasi ya. Ada zonasi, prestasi, afirmasi, mutasi, misalkan seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan lagi choice ya, misalkan asal sekolah, kita pakai drop down. Tidak ya, asal sekolah bukan ya, bukan pilihan ganda ya, teks ya, kita pakainya teks asal sekolah. Nah, jawabannya dalam bentuk isian ya. Untuk section 1 registrasi peserta didik kayaknya sudah cukup. Kita tambahkan section selanjutnya. Caranya diklik di paling bawah dulu ya. Tadi kita buat asal sekolah, kita add new, terus di section lagi. Section kedua kita pilih misalkan data pribadi. Nah, data
pribadi. Misalkan yang pertama jawabannya dalam bentuk teks, misalkan nama ya, nama, terus setelah itu ada jenis kelamin, itu pilihan jenis kelamin. Jenis kelamin kita pakai option yang drop down ya, drop down. Jenis kelamin laki-laki, terus ada perempuan. Hanya dua nih jenis kelaminnya, atau misalkan jenis kelaminnya lain tidak bisa ditulis ya. Kalau misalkan ada jenis kelamin sudah, terus kita coba masukkan misalkan NIK ya. NIK nomor induk pendudukan, terus bisa juga misalkan kakak, nomor kakak ya. Kalau option ya, jawabannya teks ya. Nomor kartu keluarga, nah nomor kakak bisa kita masukkan. Terus tempat lahir ya, tempat lahir misalkan lagi tanggal lahir. Nah untuk tanggal lahir kan jawabannya dalam bentuk tanggal ya. Kita pilih date, tanggal lahir. Terus agama, misalkan agama. Terus kita lanjutkan, setelah agama kita tambahkan alamat ya, alamat jalan, misalkan alamat jalan. Kita misalkan bisa tambah desa ya, desa, pertanyaan, kecamatan, misalkan tambah lagi kabupaten, itu kabupaten dia berasal ya. Terus kita tambahkan misalkan nomor HP, nomor HP-nya berapa. Terus kita tambahkan misalkan pertanyaannya itu supaya dia mengupload file ya, file foto dia, fotonya peserta. Kita pilih yang ini ya, terus kita pilih file upload. Nah, new folder will created, folder baru akan dikreasikan. Oke, continue. Misalkan di sini foto siswa, foto siswa. Nah, foto siswanya kita bisa pilih di sini maksimal berapa MB ya. Kita di sini maksimal 10 MB. File number limitnya ini apa namanya, jumlah file yang di apa, minimum file ya yang di-upload. Foto siswa nanti berarti di sini akan tampil, coba kita lihat. Nah, nanti ada tampilannya seperti ini kalau di siswa ya. Foto siswa dia diminta untuk mengupload file seperti itu. Kita lanjutkan yang selanjutnya tentang section baru nih. Kita tambah yang section baru, section 3 nih. Section 3 misalkan data ayah kandung, misalkan data ayah kandung. Kita add new text ya, kita tanyakan nama ayah kandung. Misalkan kita tanya lagi tahun lahir,
Setelah itu kita tanya lagi pendidikannya, pendidikan ayah. Terus kita tanya lagi pekerjaannya. Terus kita tanya lagi apa ya, penghasilan ya, penghasilan kita tambahkan penghasilan ya, penghasilan ini kita tambahkan dalam bentuk pilihan ganda. Kita coba drop down ya, kita pilihan itu nanti misalkan penghasilannya kurang dari 500.000 rupiah, tambah rupiah, misalkan 500.000 sampai 1 juta rupiah, tambah lagi penghasilannya 1 juta sampai 2 juta rupiah, misalkan 2 juta sampai 3 juta rupiah, tambah lagi 3 juta sampai 5 juta rupiah, terakhir di atas 5 juta rupiah. Ini contoh penghasilannya ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Setelah penghasilan cukup nih, kita tambahkan, tapi ini sudah banyak sekali ya, saya yang contohkan ini banyak ya, bisa disesuaikan nanti ya. Kita tambahkan section lagi setelah ayah kandung, data ibu kandung. Kita coba masukkan misalkan nama ibu kandung, kita tambahkan pertanyaan tahun lahirnya berapa, terus tambahkan lagi pendidikan, kita tambahkan lagi pekerjaan, terus kita tambahkan lagi tambahkan lagi choice ya, choice yang drop down, misalkan penghasilannya sama seperti tadi ya, 5 ini di bawah 500 mikiran anaknya. Ayah kandung penghasilannya kurang dari 500.000, diawali dengan kurang dari 500.000, terus 500.000 sampai 1 juta sampai 2 juta, kurung tambah rupiah ya, anggaran dolar ya, kita tambah rupiah ya. Lanjut 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, rupiah kurung tambah rupiah. Terus di atas 5 juta rupiah ya. Cukup nih untuk
data ayah kandung sudah, data ibu kandung sudah. Kita coba misalkan terakhir pernyataan ya, tambahkan section terakhir pernyataan. Sectionnya berarti pernyataan jenisnya apa ya, fakta integritas kita tambahkan pernyataannya itu dalam bentuk centang. Siapa mungkin ini checklist siapa ya, kita tambahkan add new, kita pilih yang Likert ya, Likert. Nanti kita optionnya di sini kita hapus dulu, option. Nah, kita tinggalkan satu. Questionnya misalkan apa ya, pernyataan kita setuju misalkan. Terus statementnya itu saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isian data dalam formulir ini adalah benar. Titik ya. Ini section pertama. Ini bisa digeser apa ya? Section nama kita supaya ada tambahan. Ini nggak bisa digeser. Kita coba preview. Yang terakhir section tadi ya. Nah, seperti ini ya. Harusnya yang pernyataannya ada nambah ya. Terus setuju itu tuh apa jenisnya di lebih ciut ya. Kita coba. Orang tanya loh. Apakah kita pakai pilihan ganda saja ya? Pakai pilihan ganda atau pakai ini? Bisa pakai pilihan ganda atau pakai ini ya, terserah Bapak Ibu, nanti bisa pilih nggak pakai pilihan ganda pilih. Nah, seperti biasa, add new choice, misalkan pernyataan misalkan di sini tapi pilihan ganda ya, multiple answernya di klik ya, supaya bisa menjawab lebih dari satu. Misalkan saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isian data dalam formulir ini adalah benar. Itu ya, satu. Terus option kedua, apabila ternyata data tersebut tidak benar atau palsu, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan sebagai
calon peserta didik SDN 1 Gumelar. Nah, ini ya untuk pernyataannya dalam bentuk pilihan ganda. Sampai seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk pembuatannya kita coba preview nih. Terakhir itu ya pada integritas, kita coba terakhir formulir penerimaan peserta didik baru tahun 2021 SDN 1 Gumelar, Kecamatan Gumelar. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Selanjutnya setelah question ini, kalau kita akan membagikan ini, kita pilih yang sebelah kanan ya, more form setting. Kita pilih setting, anyone with the link can respond. Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa itu dikarenakan kita tadi menambahkan pertanyaan yang dalam bentuk upload ya. Upload foto kalau tidak salah. Nah, di sini itu kan kalau upload foto berarti orang itu harus memiliki akun Office ya. Kita coba hapus, orang sang upload di foto lah ya. Ya. Kita klik yang sini setting. Nah, anyone with the link can respond. Ya, jadi kalau kita memberikan pilihan supaya mengupload foto, dia harus punya akun Office 365 ya. Kalau tidak ya tidak bisa mengupload foto ya. Sehingga fotonya kita hapus. Ini bisa diganti yang anyone with the link can respond. Itu artinya semua orang yang memiliki link itu bisa merespon. Kita coba share, terus kita copy linknya. Ya, kita perpendek menggunakan Bitly. Saya senang dengan Bitly, boleh menggunakan yang lain ya, terserah Bapak dan Ibu. Saya coba masuk ke Bitly saya. Kita tunggu, kita sudah masuk, kita klik, kita pastekan formulir tadi, lalu kita ganti misalkan form PPDB SDN 1 Gumelar. Nah, lalu kita save. You do not have permission. Dan ora duwe permisi. Itu piye? You don't have permission, kita ganti yang lain ya. Kita ganti yang lain form. Kita ganti form SDN 1 Gumelar. Nah, bisa ya. Bisa menurut ya, kita copy. Link inilah yang nanti kita bagikan ya. Link yang sudah diperpendek tadi kita coba klik, akan diarahkan ke formulir PPDB yang tadi sudah kita buat. Demikian Bapak dan Ibu untuk tutorial membuat formulir PPDB menggunakan formulir Office atau Office Form ya dari Microsoft. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.